Baik, hai semuanya, salam semangat. Kita kali ini mulai membahas tentang kalkulus 2 ya. Materi yang pertama untuk bahasan kalkulus 2, kita akan membahas tentang teknik pengintegralan. Ada banyak subbab yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan integrasi dasar ya. Oke, tapi sebelum itu silakan bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya ya. Baik, nah untuk aturan integrasi dasar, kita masih ingat bahwa sebelumnya kita mengenal suatu fungsi ya, suatu fungsi atau fx. Nah, fungsi atau fx ini ketika kita integrasikan ya, ketika kita integrasikan atau kita integralkan dengan notasi integral ya, fx dx. Nah, ini akan menjadi apa? Akan menjadi fx dx ya, tentu penulisannya menggunakan huruf f besar, fx dx yang merupakan hasil integral dari fx. F-nya kecil ya. Nah, ini adalah hasil integralnya. Nah, kemudian fx ini kita lakukan operasi, yaitu diturunkan ya. Turunkan si fx besar ini terhadap x ya, dfx dx akan menjadi fx semula seperti ini ya. Jadi ini seperti siklus fx kita integralkan menjadi fx, f besar, kemudian si f besar ini kita turunkan menjadi fx kembali. Oke. Nah, dalam aturan integrasi dasar ada namanya bentuk integral baku ya. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah beberapa bentuk ya. Ada namanya bentuk integral baku yang memang harusnya ini bisa di luar kepala ya. Bentuk integral baku ini adalah basic ya. Jadi persamaan integral yang basic yang harus kita kuasai sebelum melangkah lebih jauh. Baik, yang pertama adalah ada integral K du ya. Jadi K itu adalah suatu konstanta. Oke. K adalah suatu konstanta, oke, yang bukan nol, di mana hasilnya adalah integral K du. Ketika suatu konstanta diintegralkan, kita semua tahu, sudah belajar bahkan waktu SMA dulu, yaitu Ku ya. Ku plus suatu konstanta. Oke. Ya, jadi konstanta apapun 5 misal 5du akan menjadi 5u plus c ya kan. Tidak harus kaku u, misalkan 5dx, integralkan menjadi 5x dx. Oke. Nah, ini pembuktiannya jadi sebetulnya ini adalah seperti ini. Oke. Jadi ini adalah integral K. Ini kan U-nya itu U-nya pangkat 0 ya kan. U pangkat 0 kan 1 nih. U pangkat 0 ya kan. Du ya. Kan U pangkat 0 sama dengan 1. Tidak usah dituliskan kan. Nah, ini hasil integralnya sesuai dengan rumus integral adalah K dibagi 0 tambah 1 U pangkat 0 tambah 1 ya. Plus C. Sehingga kita punya 0 tambah 1 adalah 1. K dibagi 1 adalah K. U pangkat 0 tambah 1 adalah U pangkat 1. Ya, U saja. Plus C. Jadi, seperti ini ya pembuktiannya. Lalu, baik. Kemudian, yang kedua ada bentuk integral baku yang lain, yaitu integral U pangkat N du ya. Oke, U pangkat N. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Ada perlakuan khusus di sini. Oke. Nah, untuk N-nya itu tidak sama dengan negatif 1, maka ini akan menjadi seperti biasa, yaitu U pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 ditambah C, suatu konstanta ya. Namun pengecualian di sini, untuk N-nya persis atau sama dengan negatif 1, maka ini kan nggak boleh ya, pembagian negatif 1 tambah 1 jadi 0 ya kan. Nah, sehingga dalam integral, ketika pangkatnya negatif 1 atau 1 per U du, ini akan menjadi ln ya, logaritma natural ln U plus C. Oke. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian ada integral baku yang ketiga ya. Bentuk integral baku yang ketiga adalah eksponen, yaitu integral E pangkat U du ya. Nah, ini adalah spesial atau khusus di mana hasil integral maupun hasil turunannya adalah sama, yaitu E pangkat U plus C ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat ya. Yang keempat, bentuk integral baku yang keempat adalah yaitu integral A pangkat U du. Nah, sebetulnya A maupun E ini adalah sama-sama suatu konstanta nilai. Namun ketika khusus E yang diintegralkan, ini akan sama persis hasil integralnya adalah E pangkat U, ya kan? Oke, namun untuk A ini adalah dia lebih umum, general. 3 mesti sama dengan E, bisa 5, bisa 7, ya kan? Intinya adalah suatu konstanta A pangkat suatu variabel U, du. Ya, diintegralkan. Nah, ini akan sama dengan apa? A pangkat U dibagi ln A plus C, ya. Nah, ini adalah hasil integralnya seperti ini. Oke. Yaitu dalam hal ini ada syarat bahwa A itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena pembagian ln A atau ln 1 itu 0. Pembaginya atau penyebutnya itu 0, nggak boleh ya. Oke. Dan di sini ada syarat lain, yakni A itu harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena dioperasikan dengan ln, ya kan? Nah, sebetulnya yang nomor 3 ini sama dengan yang 4 sebetulnya ya. Sebetulnya ini kan E pangkat U per ln E, ya kan? Nah, cuman ln E kan sama dengan 1, jadi tidak usah ditulis ya. Oke, jadi sebetulnya yang 3 ini sama saja seperti yang keempat, atau yang keempat itu untuk kasus E juga masuk atau bisa diaplikasikan ya. Namun ln E itu kan sama dengan 1 sehingga tidak perlu dituliskan. Kalau misalkan kita punya fx ya, f besar, kita diturunkan ya kan, dfx dx kita turunkan, itu akan sama dengan fx ya, f kecil. Nah, kemudian ini operasinya bisa seperti ini, dfx besar sama dengan fx dx ya kan. Lantas kemudian kita integrasikan ke dua ruas, yakni integral dfx itu sama dengan integral fx dx ya. Nah, sehingga kita memiliki integral dari fx dx ya. Kita tuliskan fx dx. Nah, ini integral d fx itu ya sudah berarti kan fx plus c ya. F besar ya. Oke? Ya. Baik, ini sebagai tambahan saja. Next kita akan lanjut ke poin yang kelima tentang bentuk integral baku lainnya. Namun sebelum kita lanjut ke integral baku yang kelima, mari saya buktikan dulu ya terkait dengan integral yang tadi yang keempat itu, yaitu integral A pangkat U du. Kenapa? Itu sama dengan A pangkat U per ln A ya, per ln A plus C. Oke, dimana A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih besar dari 0. Oke, nah baik, kita misalkan punya misal ya, misal Y sama dengan A pangkat U. Kemudian kita lnkan ya, ln Y sama dengan ln A pangkat U. Nah, berdasarkan sifat logaritma maka U bisa jadi pengali ya, U kali ln A sama dengan ln Y. Nah, lalu kita turunkan kedua ruas nih. Ya, ln Y diturunkan adalah 1 per Y dikali Y aksen, ya kan? Ya, kita turunkan. Sedangkan U dikali ln A, kalau kita turunkan U itu kan variabel, sehingga tinggal ln A saja. Oke? Nah, kemudian di sini Y aksen adalah Y dikali ln A. Ya, turunannya adalah Y dikali ln A. Oke? Nah, Y aksen adalah apa ya? Itu turunan D A pangkat U du ya kan? Ya, Y aksen kan turunan kan? Oke? Y aksen yang gitu kan adalah ya A pangkat U. Nah, sedangkan Y sama Y dikali ln A, Y itu adalah A pangkat U, kemudian kali ln A, ya kan? Oke? Nah,
Kemudian, setelah itu, lantas apa yang kita lakukan? Yaitu kita akan menjadikan seperti ini. Jadi, D A pangkat U ya sama dengan A pangkat U ln A DU ya kan? Nah, setelah ini, ya sudah, kita integralkan kedua ruas ini, ya kan? Kita integralkan, kita integralkan. Nah, yang ini, ya, akan menjadi apa? Akan menjadi A pangkat U plus C, ya kan? Oke. Nah, karena ln A ini adalah suatu konstanta, maka saya bisa keluarkan dong ln A dikali integral A pangkat U DU, ya. Dan akhirnya kita punya hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah log A-nya bagi aja ya ke sebelah kiri kan. Sehingga kita punya A pangkat U per ln A ya plus C dibagi ln A kan. Yaitu misalnya suatu konstanta yang baru, C besar ya kan. Ini adalah hasil integral dari A pangkat U DU. Terbukti kan. Oke, jadi ini adalah penurunan atau pembuktian dari integral A pangkat U DU. Oke, supaya ada gambaran ya. Baik, lanjut ke bentuk baku yang kelima, yaitu tentang trigonometri ya, yaitu integral sin U DU. Maaf ya, sin U DU kita semua sudah tahu bahwa integral dari sin adalah minus cos ya. Minus cos U DU. Maaf, minus cos U plus C ya. Minus cos U plus C. Oke. Nah, kemudian cos sama ya. Yang keenam adalah cos ya. Cos UDU yaitu sin ya. Sin U plus C. Oke, sudah tahu semuanya ya. Yang ketujuh, bentuk integral baku yang ketujuh adalah integral dari sekant kuadrat U DU. Kita tahu sekant kuadrat adalah hasil turunan dari tangen ya kan. Sehingga kalau diintegralkan, dibalikan lagi integral dari sekant kuadrat U akan menjadi tangen U ya. Oke. Yang ke-8, integral kosekant kuadrat UDU ya. Kita tahu kosekant kuadrat U adalah hasil turunan dari minus kotangen ya, kotangen U ya plus C. Oke, sehingga dibalikan lagi integral kosekant kuadrat U adalah minus kotangen U plus C. Oke. Nah, yang ke-9. Yang ke-9 integral tangen UDU ya. Tangen UDU sama dengan apa? Sama dengan minus ln cos U plus C ya. Baik, saya tidak akan membuktikan satu-satu karena akan menghabiskan waktu saja. Silakan bisa dipelajari yang lainnya, namun saya akan memberikan contoh pembuktian untuk yang poin 9 ya. Contohnya adalah integral tangen UDU kok bisa minus ln cos U plus C. Baik, mari kita buktikan ya. Jadi misalkan ya. Jadi tangen itu kan adalah integral dari sin U sin per cos kan. Oke. Nah, kemudian di sini saya misalkan apa ya? P ya. Misalkan P adalah cos. Oke, cos U ya. Sehingga DP adalah turunan dari cos adalah min sin ya. Min sin U DU. Oke. Nah, ya sudah, saya menjadikan bentuk P jadi integral 1 per P sin UDU adalah minus DP ya kan, minus DP. Yaitu akan sama dengan 1 per P DP ya. Jadi minus ln P ya, plus C. Oke. Nah, P ini kembalikan lagi. Jadi sama dengan minus ln cos U plus C. Oke. Terbukti ya. Terbukti. Oke. Oke, untuk poin 9 sudah. Lanjut yang poin 10. Yang ke-10, integral baku bentuk lainnya yaitu apa? Ada namanya kotangen U ya. Kita balik ya integral kotangen U. Oke. DU. Kalau kotangen kan dibalik ya. Berarti kan integral cos U DU per sin U ya. Oke. Ya ini kan kita misalkan saja P itu sama dengan sin U, kemudian DP adalah turunan dari sin adalah cos U DU, ya sudah, ini akan menjadi apa? Integral 1 per P
cos U DU DP ya. Jadi hasilnya adalah langsung ya, ln P plus C ya. Jadi adalah ini akan sama dengan ln sin ya, ln sin U plus C. Oke. Yang 11, bentuk integral baku yang lainnya adalah secant tangen U ya. Integral secant U tangen U DU ya. Ini adalah kita tahu secant U tangen U itu adalah hasil turunan dari secant kan? Ya, ini adalah hasil turunan dari secant. Sehingga kalau secant tangen itu dinaikkan atau integralkan lagi akan kembali ke secant lagi ya. Oke. Yang ke-12 yaitu apa? Kosekan kotangen ya. Kosekan U kotangen U DU ya. Ini adalah hasil turunan minus kosekan U ya. Plus C. Nah, yang ke-13 itu ada bentuk integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat DU. Ini akan menjadi sinus inverse ya. Atau arsin U per A plus C. Nah, kok bisa begini ya hasilnya? Baik, akan saya buktikan untuk contoh kali ini ya. Untuk contoh kali ini yaitu misalkan ya, U-nya adalah A sin T ya, A sin T. Oke. Kenapa A sin T? Sebetulnya IG-nya gampang. IG-nya adalah si penyebut ini akan menjadi identitas, yaitu sesuatu satu min sin kuadrat sedemikian rupa sehingga ketika satu min sin kuadrat ya kan, misalkan satu min sin kuadrat itu kan menjadi cos kuadrat ya. Cos kuadrat kalau diakarin kan akan menjadi cos. Ide dari pemisahan ini adalah untuk menghilangkan akarnya itu sebetulnya ya. Tapi mari kita ikuti dulu bahwa ketika kita dihadapkan dengan template soal seperti ini, kita misalkan U sama dengan A sin T, oke? Lalu kita turunkan U DU sama dengan A cos T ya, DT, oke? Nah, sekarang kita substitusikan, ya. Kita substitusikan menjadi integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat adalah A kuadrat sin kuadrat T, ya kan? Oke, paham? DU adalah A cos T DT. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi integral 1 per akar A kuadrat kita keluarkan, jadi kita punya 1 min sin kuadrat T, ya kan? Kalikan A cos T DT, ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Sama dengan integral 1 per A-nya kan keluar ya, akar A kuadrat ya, A saja. Nah, ini akan menjadi akar 1 min sin kuadrat cos kuadrat T, ya. Kalikan A cos T DT. Ini akan menjadi apa? Akar dari cos kuadrat ya, cos aja kan? Berarti kan kita punya integral A cos T DT, ini kan dibagi A cos T ya. Ini hapus semua, bagi tinggal integral 1 DT ya. Yaitu T plus C. Nah, ingat U sama dengan A sin T. Sehingga kita punya U per A sama dengan sin T. Kalau T-nya saja, ya sudah. Berarti kan sin inverse U per A. Ya udah, kita kembalikan si T ini menjadi sin inverse U per A plus C. Terbukti sama ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang ke-14. Saya tulis di sini saja ya. Yang ke-14 itu yaitu adalah ada integral 1 per A kuadrat tambah U kuadrat DU ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan 1 per A tangen inverse U per A plus C. Ya. Jadi ini adalah akan menjadi seperti ini ya, 1 per A tangen inverse U per A plus C. Nah, ini silakan kalian bisa buktikan sendiri ya. Ini bisa kalian buktikan sendiri dengan memisalkan ya, memisalkan U-nya adalah A tangen T ya. Silakan buktikan, hasilnya akan seperti ini ya.
Caranya sama seperti poin yang ke-13 ini ya. Kalian akan dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, silakan buktikan sendiri. Yang ke-15 adalah ada integral 1/, oke, U dikali akar U kuadrat min A kuadrat DU ya. Oke. Nah, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi 1/A secant ya, inverse mutlak U per A ya, plus C. Oke. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Jadi integral 1/, U dikali akar U kuadrat min A kuadrat DU akan menjadi 1/A secant inverse U per A plus C ya. U-nya dimutakin. Nah, ini silakan bisa dibuktikan juga dengan memisalkan ya. Memisalkan yaitu U-nya itu adalah apa? A secant T ya. A secant T. Seperti ini. Oke. Yang ke-16. Nah, yang ke-16 ini adalah integral terkait dengan hiperbolik ya. Trigonometri hiperbolik ya, yaitu integral sinus hiperbolik ya U du. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi cos. Oke, cos hiperbolik U plus C ya. Yang ke-17 yaitu integral cos hiperbolik U du. Ini jarang sekali di soal, namun ini perlu diketahui juga ya. Template-nya seperti ini. Integral cos hiperbolik U du akan sama dengan sinus hiperbolik U plus C ya. Jadi bedanya hiperbolik dengan yang biasa. Kalau biasa itu kan kalau sinus diintegralkan itu minus cos. Nah, kalau hiperbolik dia positif terus. Oke. Sinus jadi cos, cos pun kalau kita integralkan menjadi sin. Oke, sekian untuk pembahasan materi yang pertama untuk kalkulus 2 tentang aturan integrasi dasar. Oke, terima kasih banyak.